Ya, Shalom Baraya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tanggapan saya terhadap omongan dari Guru Gembul. Nah, sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah membuat tanggapan terhadap videonya Guru Gembul. Bagi saudara yang belum lihat, silahkan lihat yang bagian satunya ya. Ini bagian yang kedua. Nah, di bagian satu itu saya tanggapi kata-kata Guru Gembul yang mengatakan bahwa kalau memang Tuhan, ini cerita di perjanjian lama di Taman Eden, kalau Tuhan mau supaya Adam dan Hawa tidak makan buah terlarang itu, mengapa dia tidak menaruh pagar saja terhadap pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, supaya tidak bisa diambil oleh Adam dan Hawa untuk dimakan? Atau mengapa tidak membuat Adam dan Hawa tidak melihat pohon itu? Nah, itu sudah saya jawab ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tanggapan saya yang lain. Tapi sebelumnya saya mau informasikan bahwa di video pertama itu saya lihat komentar ada yang mengatakan bahwa coba lihat seluruh videonya dari Guru Gembul itu. Nah, karena yang awal tuh saya lihat cuma dapat kiriman TikTok yang sudah dipotong. Dan setelah saya lihat itu, memang sebenarnya Guru Gembul ini tidak sedang secara khusus membuat tanggapan terhadap cerita dalam Alkitab, kitab Kejadian itu. Dia hanya memakai itu sebagai latar belakang untuk membawa pada pembahasan yang lain, bahwa dia berbicara soal kemajuan teknologi manusia, di mana manusia dengan seluruh teknologinya, ya misalnya dengan penciptaan artificial intelligence, atau juga Elon Musk yang akan membuat manusia pergi ke Mars dan macam-macam lagi, mengintegrasi artificial intelligence ke dalam otak manusia. Dan itu dia lihat sebagai akibat dari manusia mulai mengetahui apa yang baik dan yang jahat, di mana dia akan seperti Tuhan. Dan itu menjadi pertanyaan bahwa perkembangan teknologi sekarang kita tidak tahu sampai mana batasnya, dan mungkinkah ini untuk menggenapi apa yang terjadi dalam kitab Kejadian itu, bahwa manusia akan menjadi Tuhan. Dan itu sebenarnya intinya begitu. Tetapi Guru Gembul ini mendahuluinya dengan kisah kejatuhan manusia. Lalu dia mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan, dan ya seolah-olah itu adalah sebuah tafsiran dia terhadap peristiwa di dalam kitab Kejadian. Makanya dia bilang, kalau Tuhan memang mau melarang manusia supaya makan buah itu, kenapa tidak dicegah saja, taruh pagar kah, ataukah membuat Adam dan Hawa tidak melihat pohon itu? Nah, sekarang saya mau melanjutkan lagi tanggapan saya terhadap omongan Guru Gembul ini, yang mengatakan bahwa dari cerita kitab Kejadian tentang kejatuhan Adam dan Hawa itu sebenarnya Tuhan yang berdusta dan iblis yang benar. Ya, bahkan Tuhan mengkonfirmasi kebohongannya. Jadi Tuhan omong bohong, setan justru yang benar. Nah, seperti apa? Nah, coba kita lihat cuplikan kata-kata Guru Gembul ini. Atau pertanyaan yang lebih nakal lagi adalah bahwa di dalam kitab Kejadian yang sesungguhnya paling awal mula berbohong itu adalah Tuhan. Ketika dia mengatakan bahwa Adam, jangan sekali-kali mendekati pohon itu, sebab kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan mati. Di situ Tuhan berbohong. Dan kemudian yang pertama kali melakukan kejujuran itu justru adalah setan. Setan berkata kepada Adam dan kepada istrinya, ayo silahkan makan buah dari pohon itu, sebab itu adalah pohon pengetahuan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mendapatkan pengetahuan dan serupa dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini ada sesuatu yang sangat ironi, di mana Tuhan menjadi pihak yang pertama kali berbohong dan setan menjadi pihak yang pertama kali berkata jujur. Tahu dari mana kita tahu siapa yang bohong dan siapa yang jujur? Karena setelah itu masih dalam kitab yang sama itu diuraikan bahwa Tuhan mengkonfirmasi bahwa apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebohongan. Misalkan Tuhan berbincang dengan Tuhan yang lain, yang pada narasi itu diceritakan ada lebih dari satu. Dia mengatakan, aduh gawat, sekarang manusia itu telah menjadi serupa dengan kita karena dia telah makan buah pengetahuan.
Artinya dia mengkonfirmasi kebohongannya, dan secara empiris juga dikonfirmasi. Maksudnya setelah makan buah itu, Adam bukannya mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi justru mengetahui bahwa dirinya itu telanjang dan jadi malu dengan hal itu, sehingga dia mengetahui tentang baik dan buruk. Jadi pernyataan setan terkonfirmasi jujur, pernyataan Tuhan terkonfirmasi bohong, bahkan oleh Tuhannya sendiri dalam pengakuan itu. Nah, saudara, itulah kata-kata Guru Gembul. Jadi kita bisa melihat bahwa di awal kitab Kejadian Tuhan kan bilang bahwa tentang buah dan pohon itu jangan dimakan, nanti mati. Itu ada di Kejadian 2 ayat 17 ya, saya baca. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu kan firman Tuhan. Jangan makan buah itu. Waktu hari kamu makan pastilah kamu mati. Nah, kenyataannya waktu iblis datang kepada Hawa, dia mengatakan di Kejadian pasal yang ketiga itu ya, ayat yang keempat dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini ada perbedaannya. Menurut Tuhan, kalau makan buah itu akan mati. Menurut iblis atau setan, kalau makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, bertolak dari ini lalu akhirnya Guru Gembul menganggap bahwa setan yang jujur, Tuhan yang bohong. Dari mana Tuhan dianggap berbohong? Dari dua fakta. Pertama, karena Tuhan sendiri mengkonfirmasi kebohongannya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu kan Tuhan sendiri ngomong, setelah Adam dan Hawa makan buah itu, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Bukankah itu cocok dengan kata-kata setan? Berarti Tuhan mengkonfirmasi kebohongannya dan kejujuran setan. Kedua, dikonfirmasi secara empiris, di mana kan menurut Tuhan, hari di mana kau makan buah itu kan pasti kau mati. Tapi kenyataannya ketika Adam dan Hawa makan buah itu kan tidak mati. Justru menjadi seperti Allah. Jadi Tuhan berbohong dan setanlah atau iblislah yang jujur. Nah, itu menurut Guru Gembul. Nah, menurut saya ini Guru Gembul ini memang ya seperti saya bilang tadi ya, kalau dia mau bicarakan hal lain dia silahkan bicara, tapi jangan memasukkan pemikiran dan tafsiran dia terhadap Alkitab Kristen yang dia sendiri sebenarnya tidak terlalu paham hal itu. Nah, pertama-tama saya ingin tanggapi bahwa ketika di dalam Kejadian 2 ayat 17 Tuhan bilang pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apakah setan yang benar? Karena menurut setan tidak, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan jadi seperti Allah. Dan apakah Kejadian 3 ayat 22 sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu mengkonfirmasi kebohongan Tuhan dan kejujuran setan? No. Nah, disinilah kita perlu mempelajari ya, bahwa ingat ya, manusia lebih percaya kata-kata setan daripada kata-kata Tuhan. Tuhan bilang waktu kamu makan kamu mati. Setan bilang kamu tidak akan mati, justru kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah, di dalam agama apapun, terutama agama-agama Ibrahimik, Yahudi, Kristen, dan Islam, tidak ada konsep tentang Allah yang berbohong. Ya, sehingga kalau memakai konsep Allah secara umum dalam agama Ibrahimik, kita tidak bisa menafsirkan bahwa Allah sedang berbohong. Kalau begitu, apa maksud dari Kejadian 3 ayat 22? Ya, pertama-tama saya beritahu ya, bahwa dalam Kejadian 3 ayat 22, kalau diartikan secara harfiah, ya, maka memang apa yang dikatakan Guru Gembul itu benar. Tapi yang Guru Gembul tidak sadar atau tidak paham itu adalah bahwa Kejadian 3 ayat 22 itu bukan sesuatu yang bersifat harfiah, tapi itu semacam gaya bahasa untuk menyindir. Tuhan bilang jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Iblis bilang kamu sekali-kali tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Tuhan. Begitu Adam dan Hawa makan, nah sekarang Tuhan menyindir. Ya, itu bahasa sindiran. Nah, kita lihat ya.
Nah, salahnya guru gembul adalah dia menambah kata pada ayat itu. Gawat, wah gawat, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dari mana dia tambah itu kata-kata wah gawat itu? Ya, itu salahnya dia. Seolah-olah memang itu harfiah dan Tuhan panik karena ternyata betul manusia jadi seperti dia. Tidak, itu bahasa sindiran. Bahasa sindiran kepada manusia yang lebih percaya iblis daripada percaya kata-kata dia. Maksudnya bagaimana? Coba. Kalau kita melihat ya, misalnya ada bapak yang menyuruh anaknya belajar karena besok ujian. Jangan main game terus. Kalau kamu main game terus, nanti kamu tidak lulus. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan di sekolah. Tapi anaknya tidak peduli, dia lebih main game. Nah, begitu pulang anaknya tidak lulus, bapaknya bilang, itu kan, wah, main game hebat ya, kamu lulus ya. Itu bukan berarti bahwa anak itu tidak belajar main game dan menjadi lulus. Tidak, itu sindiran terhadap perilaku anaknya. Ya, yang lebih mau ikut maunya sendiri, dia merasa bahwa dia akan lulus kalau main game. Nah, ini sindiran. Ya, bagus, hebat ya. Main terus, main game, nanti kamu lulus. Itu kan tidak bisa diartikan sebagai harfiah sesuai dengan letterlek seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, Tuhan, ya, di dalam pribadi-pribadi Tuhan, ya, karena orang Kristen percaya Tritunggal, pribadi yang satu bicara pada pribadi yang lain. Ya, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu semacam ejekan, itu kan. Mau ikut kata-kata setan, sekarang mereka sudah jadi seperti salah satu dari kita. Hahaha, kalau ditambahkan begitu, ya. Jadi itu justru bahasa sindiran. Nah, ini yang tidak dipaham oleh guru gembul. Kedua, kalau memang Tuhan benar, mengapa pada waktu Adam dan Hawa makan kok tidak mati? Menurut guru gembul ini secara empiris mengkonfirmasi kebohongan Tuhan. Nah, pikiran dia itu terlalu pendek. Si gembul ini hanya pendek saja pikirannya, ya. Karena dia hanya memahami mati itu sebagai mati secara jasmani. Padahal Alkitab mengajarkan ada 3 jenis kematian. Jenis kematian pertama namanya kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah keterpisahan dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, ya. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Kematian kedua itu putus napas, mati jasmani. Kematian yang ketiga, kematian kekal di neraka. Itu di dalam perspektif Alkitab. Nah, sekarang kita lihat, Tuhan bilang tadi dalam Kejadian 2:17, pada hari di mana engkau makan, engkau mati. Apakah itu merujuk kepada mati fisik? Tidak, karena ternyata Adam tidak mati. Masih hidup sampai umur 930 tahun. Dan kalau hanya melihat kematian fisik, maka ya, wah, kalau begitu kata-kata Tuhan nggak tepat dong. Justru kata-kata iblis yang benar. Nah, itulah yang dipikirkan guru gembul ini. Tidak. Yang dimaksudkan di sana pada hari engkau memakannya, engkau mati itu mati secara rohani, terpisah dari Tuhan. Dan kita lihat dalam kisah itu kan, setelah Adam dan Hawa makan buah itu kan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Bahkan mencegah mereka, memasang malaikat untuk menjaga, mencegah mereka kembali kepada Taman Eden itu. Jadi dengan kata lain, pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu, itulah kematian terjadi, kematian rohani. Setelah kematian rohani terjadi pada saat hari mereka memakan, lalu nanti kematian jasmani menyusul. Makanya pada umur 930 tahun Adam mati. Ya, nanti lama-lama kita lihat benih kematian jasmani masuk ke dalam dunia, makanya semua manusia mati. Dan kalau tidak ada solusinya, akan mengalami jenis kematian yang ketiga, yaitu mati di neraka. Nah, begitu. Jadi bukan Tuhan berbohong, ya. Tuhan tidak bohong dan setan tidak jujur. Problemnya bukan setan jujur, problemnya bukan Tuhan bohong. Problemnya si gembul ini tidak paham, ya, jenis genre dari kata-kata dalam Kejadian 3 ayat 22 itu, yaitu soal bahasa sindiran, ya. Oke, sekarang saya mau tambahkan satu. Benarkah Tuhan berbohong dan setan yang jujur? Kalau kita lihat narasinya baik-baik, justru setan yang bohong. Kenapa? Karena di Kejadian pasal yang kedua ayat 16 itu kata-kata Tuhan langsung, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ingat, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik jangan kau makan.
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi begitu di Kejadian 3 ayat 1, setan datang pada Hawa, dia bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan bilang boleh kamu makan, tapi setan bilang jangan kamu makan. Berarti dia merubah kata boleh menjadi jangan. Dan itu sebuah penipuan yang tidak disadari oleh Hawa. Dan pada akhirnya kita bisa lihat kematian rohani terjadi, kematian jasmani terjadi, dan pada akhirnya banyak orang mengalami kematian kekal di neraka. Maka justru itu membuktikan kebohongan setan, bukan kebohongan Tuhan. Tuhan jujur, tapi guru gembul yang tidak paham. Ya, jadi dengan kata lain, omongan si gembul ini omongan dari orang yang tak paham tentang teologi Kristen dan cara menafsirkan kitab suci Kristen. Itulah sebabnya saya bilang, kalau nggak ngerti tidak usahlah serempet-serempet dari kitab suci kami lah, ya. Nah, fokus saja pada, kalau mau bahas tentang masalah perkembangan teknologi dan segala macam, ya coba carilah bikin dasar dari Al-Quran lah. Jangan dasar dari Alkitab kami, tapi lalu bikin tafsiran yang menunjukkan ketidakmengertian atau kebodohan di dalam penafsiran Alkitab kami. Nah, ini komentar saya yang kedua, dan nanti masih ada lagi kata-kata gembul yang lain yang akan saya tanggapi di part yang ketiga. Ini part yang kedua. Yang belum lihat part pertama, silakan lihat ya part 1. Oke, itu saja Baraya. Semoga penjelasan saya ini bisa mencerahkan kita dan makin melengkapi pengetahuan kita orang Kristen terhadap kitab suci kita, dan harus percaya iblislah bapa segala pendusta, ya, dan Tuhan itu benar. Percayalah kepada firman Tuhan dan jangan percaya pada omong kosong si gembul ini. Thank you Baraya, Tuhan memberkati.